Halo semua, kembali lagi bersama saya Bang Pengangguran. Kali ini Bang Pengangguran akan membahas sekaligus mereview alur cerita film yang berjudul Fast and Furious yang ke-11. Film satu ini rilis pada tahun 2023. Yap, tentu saja film ini bakal sangat seru untuk dinikmati karena ketegangan dan cerita dari sebuah keluarga Dominic Toretto berhasil membuat kita membayar tiket bioskop. Dan pada kesempatan kali ini, film Fast Furious menghadirkan sosok pahlawan laut berperan sebagai penjahat. Mungkin kalian membayangkan jika musuh Dom hanyalah shipper, namun kalian salah bre. Kalian akan melihat musuh Dom yang sekarang dengan gelagat santai namun berhasil membuat Dom kewalahan menghadapinya. Jika kalian penasaran, alangkah baik kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari Bang Pengangguran. Oke lah, lepas koplin dan gaskan. Di awal film, kita diperlihatkan flashback ke 10 tahun yang lalu, di mana sosok Dante dengan sang ayah sedang curhat-curhat mengenai Dominic Toretto. Mereka berencana membuat keluarga Dom sengsara karena ulah Dom Enti membuat ekonomi ayah Dante sulit. Ayah Dante ini adalah sosok orang terkaya di Rio, Brazil. Setelah selesai curhat-curhat masalah yang akan datang, lalu sesuatu hal yang tidak diinginkan pun terjadi, di mana pasukan Dom masuk ke bank milik ayah Dante untuk mencuri semua uang ayah Dante. Lalu mereka membawa berangkasnya dengan mengikat pada dua mobil lalu menderetnya. Ayah Dante sangat marah dengan ulah Dom. Ia pun menyuruh semua pasukan untuk mengejar Dom. Akan tetapi sosok Dominic Toretto tidak mudah untuk dikejar, apalagi Dom ini adalah sosok ahli dalam dunia balapan. Di pertengahan perjalanan, Dom menyuruh Brian untuk pergi duluan, sedangkan ia akan menghadapi mereka semua sendiri. Alhasil, Dom mampu mengalahkan mereka semua dengan kecerdikannya. Bahkan di sini ayah Dante pun ganti alam karena menimpa mobil Dom. Akan tetapi Dante tidak mati karena terlempar ke laut. Dan film pun baru dimulai. Di masa sekarang, kita diperlihatkan Dom yang sedang melatih anaknya balapan. Rupanya Little B anak Dom sudah gede ya guys. Di sini Little B bertanya pada ayahnya. Little B bertanya bagaimana biar tidak takut dengan namanya bahaya. Akan tetapi Dom menjawab semua manusia mempunyai rasa takut. Little B pun tidak percaya dengan perkataan ayahnya itu. Dan Little B menjawab bahwa Dom tidak pernah takut sama apapun. Seharusnya ini gak usah dibahas ya guys. Ya sudahlah, sudah berlalu. Lalu mereka berdua pun bergegas pulang karena waktunya makan siang. Setibanya mereka di rumah, keluarga besar Dom pun berkumpul di sana. Di sini ada Han, Roman, Tess, Mia, dan lainnya. Oh ya lupa, rupanya ada juga nenek tua yaitu ibu Dom. Tidak lama kemudian makan siang pun sudah siap disajikan. Namun seperti biasa, sebelum mereka makan selalu ada beberapa patah kata dari seorang pemimpin. Namun kali ini yang mengantar kata yaitu ibu Dom. Beberapa saat kemudian, mereka sudah selesai makan bareng. Lalu mereka mempunyai sebuah misi untuk mengambil senjata baru yang berada di Roma. Yang sial sekali, pemimpin misi kali ini adalah Roman, bukan Dom. Mereka memutuskan Roman yang memimpin karena Dom dan Letty tidak bisa ikut, karena mereka harus menjaga Little B. Setelah itu Dom melihat banyak sekali misi yang sudah mereka laksanakan. Bahkan ada juga kenangan yang luar biasa yang tertempel di dinding. Walau Dom membiarkan timnya pergi tanpa dirinya, Dom tetap saja mengkhawatirkan mereka. Namun untung saja ada ibunya yang selalu menenangkan Dom. Tidak terasa malam pun poek. Dom yang sudah lama tidak adu gabrut, ia pun bertanya pada Letty, "Neng, si Dede dah bobo belum?" Letty menjawab, "Udah, gaskan." Akan tetapi kita tidak tahu apakah mereka melakukan misi di tengah malam ini atau tidak, karena scene sudah berpindah pada seseorang yang datang ke rumah Dom. Oh, rupanya yang datang pada saat itu adalah Shipper.
Shipper ini adalah musuh besar Dom di Fast Furious 8 dan 9. Dom yang tidak kuat menahan emosi, ia pun mengancam akan membunuh Shipper dengan tangan kosong. Karena Dom sangat dendam atas kematian istri keduanya, yaitu Elena. Akan tetapi Shipper menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk mencari lawan. Ia ingin memberitahukan sesuatu. Lalu Dom yang penasaran, ia pun mempersilahkan Shipper untuk masuk. Letty dengan senjata FF bersiap-siap untuk menembak Shipper ini. Dom yang sangat benci sama Shipper, ia pun memaksa Shipper untuk langsung menjelaskan tujuannya. Shipper langsung menjelaskan bahwa pada saat itu ia kedatangan sosok tamu yang tak diundang. Yap, tamu tersebut adalah Dante. Dengan beraninya Dante datang sendiri untuk meminta semua ala Shipper. Tentu saja Shipper tidak akan menyerahkan semua begitu saja. Lalu anak buah Shipper mulai mengarahkan senjata kepada Dante. Akan tetapi Dante tidak takut sama sekalipun. Dikarenakan Dante sudah menyandra semua keluarga pasukan Shipper. Dante mengancam pasukan Shipper bahwa ia akan membunuh keluarga mereka jika tidak ingin bekerja sama dengannya. Alhasil semua pasukan Shipper berkhianat. Mereka semua mengarahkan senjata ke arah Shipper. Lalu Dante mengambil teknologi milik Shipper dengan mudah. Bahkan dengan kejamnya ia menyuruh semua pasukan Shipper untuk membunuhnya. Akan tetapi sosok Shipper tidak mudah untuk dibunuh. Ia mampu mengalahkan mereka semua walau mengalami beberapa luka gores. Itulah alasan Shipper datang ke rumah Dom, yaitu menyuruh Dom untuk bersiap-siap untuk menghadapi Dante. Keesokan harinya, Shipper rupanya diserahkan kepada sosok agensi terbaik, yaitu Little Nobody. Ia adalah anak buah Nobody yang selalu dipercayakan. Little Nobody menanyakan keberadaan anak buah Dom sekarang. Dom pun menjawab bahwa mereka sedang menyelesaikan tugas yang disuruh oleh Nobody di Roma. Little Nobody agak sedikit terkejut karena Mr. Nobody tidak menyuruh mereka untuk bertugas di Roma. Mereka semua sudah menebak bahwa ini adalah jebakan Dante. Dom langsung menemui anaknya untuk berhati-hati di rumah karena ia dan Letty akan bergegas ke Roma untuk menjemput timnya. Lalu mereka langsung bergegas mencari timnya itu. Yang makin sial, Dom tidak bisa menghubungi mereka. Setelah itu kita diperlihatkan Roman dan Han yang sedang menjalankan misi. Tej dan Ramsey berada di atas gedung untuk mengecek keadaan. Bahkan mereka berdua bertugas untuk meretas sistem kendaraan mereka. Setelah itu mereka berdua melompat pada sebuah mobil truk. Aneh sekali, pintu truk yang mereka kendali tiba-tiba terkunci sendiri. Oh, rupanya ini semua adalah ulah Dante. Dante juga mengendalikan truk tersebut dari jarak jauh. Dante juga meledakkan sebuah mobil tanpa maksud. Tej yang mencari jalan keluar, ia pun sangat panik saat melihat ada sebuah bom dalam truk tersebut. Yang bikin tambah panik, bahkan bom ini mampu menghancurkan setengah kota Roma. Tidak lama kemudian Dom dan Letty sudah dekat dengan mereka. Dom mencoba menghentikan truknya. Lalu datang Han dan Roman untuk menghentikan truk itu. Sial sekali, bomnya malah dilepaskan oleh Dante. Bom tersebut menggelinding ke bawah. Tanpa pikir panjang, Dom dan Letty langsung bergegas untuk menghentikan bom itu. Lalu Little Nobody menyuruh mereka untuk menghentikan bom itu dengan cepat, karena ia mampu menonaktifkan bom tersebut apabila mereka berhasil menghentikannya. Yang makin sial, polisi menduga Dom dan timnya adalah pembawa masalah. Oleh karena itu misi mereka menghentikan bom pun sangat sulit karena dihadang oleh polisi. Tess dan lainnya berusaha kabur melewati terowongan. Sementara Dom dan Letty berusaha menghentikan bomnya. Namun sial sekali, Letty juga ikut tertangkap. Dom pun berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghentikan bomnya. Alhasil, ia berhasil menjatuhkan bomnya ke dalam lautan. Oleh karena itu bisa membuat ledakan bom tidak terlalu dahsyat. Akan tetapi ledakan bom tersebut membuat kota Roma sebahagian hancur. Setelah itu scene berpindah pada seorang pengganti Mr. Nobody, yaitu M. Ia pun berencana untuk menghentikan perbuatan Dom karena menurutnya Dom sudah kelewatan. Apalagi Dom sudah banyak membuat kekacauan di mana-mana. Tidak cuma Dom, ia juga ingin berencana menangkap semua anak buah Dom, bahkan keluarganya.
Lalu anak Mr. Nobody yang bernama Tess menghentikan rencana M karena menurutnya Dom melakukan suatu hal yang baik. Akan tetapi M tetap teguh pada rencananya untuk menangkap Dom karena ia sangat membenci Dom. Karena M tidak mau ikut saran dari Tess, Tess pun pergi dari sana dengan tujuan membantu Dom. Kembali lagi kepada Dom, di mana ia harus berjuang sendiri untuk menyelesaikan semua ini. Ia pun berbincang dengan sosok emak-emak yaitu ibunya Shaw. Ibunya Shaw pun berkata jika anak buah Dom sudah dipastikan aman karena ia telah mengamankan anak buah Dom. Di sisi lain, M dengan beberapa pasukan sudah siap untuk menangkap Dom. Di sisi lain lagi, Mia sedang asik-asik main play game dengan Little B. Ia pun dikejutkan dengan sebuah bom asap yang masuk ke dalam rumahnya. Dengan sekuat tenaga, Mia berusaha menghentikan agensi yang berusaha menangkap mereka. Sementara Little B naik ke atas untuk menyelamatkan dirinya. Tanpa diduga, Jacob tiba di sana. Jacob ini adalah sosok paman Little B. Ia berusaha untuk menyelamatkan keponakannya ini. Setelah berhasil membantai banyak pasukan agensi, Jacob memberitahu lokasi Dom yang sudah dikirimkan padanya. Oleh karena itu mereka akan berkumpul di sana. Little B dibawa oleh Jacob karena lebih aman bersamanya. Singkat cerita, Tess masuk ke dalam sebuah bar untuk menjumpai Dom. Beberapa jamet di sana pun mulai menggodanya. Namun mereka tidak mengenal Tess siapa. Tess pun membantai mereka. Setelah menghabisi mereka, Tess pun langsung bertemu dengan Dom. Tess langsung memberi 3 permintaan. Udah kayak Mbah Aladin ya guys. Dom pun meminta Tess untuk membantunya. Permintaan kedua diminta untuk membawa Dom ke Brazil karena ia sangat marah terhadap Dante. Permintaan terakhir adalah Dom menyuruh Tess untuk menyelamatkan Letty yang sudah tertangkap. Namun permintaan terakhir sempat membuat Tess menolaknya karena tidak mungkin Tess menyelamatkan Letty yang sedang berada di penjara yang sangat aman. Dom pun mengatakan bahwa semua di dunia ini tidak ada yang mustahil asalkan kita mau melakukannya. Singkat cerita, Tess pun mulai menemui Letty yang berada di sebuah penjara yang sangat aman. Di sini Tess berpura-pura bertengkar dengan Letty supaya Letty bisa dipindahkan ke ruang medis. Selebihnya Letty harus mencari cara sendiri untuk bisa keluar dari sana. Di sisi lain, Roman dan lainnya sudah sampai di London. Mereka menyeludup pada sebuah kontainer untuk bisa sampai ke sana dengan tujuan mencari Dom di London. Namun mereka tidak sadar Dom sedang berada di Brazil. Dom sendiri ingin sekali membalas dendam pada Dante. Dom pun bertemu dengan sahabat lamanya Diogo di sebuah balapan. Tanpa sengaja, Dom bertemu dengan adiknya Elena. Ia pun bernama Isabel. Akan tetapi Isabel belum mengenal Dom. Sial sekali, musibah pun datang. Dante dengan banyaknya uang mengajak Dom untuk balapan. Dom pun menerima tantangan dari Dante untuk balapan. Begitu juga dengan Isabel, ia juga ikut serta dalam balapan tersebut. Sebelum balapan dimulai, Dante menyuruh Dom untuk menyelamatkan salah satu di antara temannya. Dari sini Dom menduga Dante pasti akan melakukan suatu hal yang licik. Tidak lama kemudian balapan pun dimulai. Di pertengahan balapan, suatu hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Mobil sahabat Dom meledak dan ia tidak terselamatkan. Sementara Isabel masih bisa bernapas karena dibantu oleh Dom. Dom pun sangat marah terhadap tingkah Dante. Dante pun menang dengan mudah. Singkat cerita, Dante sedang ngobrol dengan 2 manusia yang sudah ganti alam. Aduh, gelo. Setelah itu Dante membuka laptop dengan tujuan menghack akun rekening anak buah Dom. Siapa lagi kalau bukan rekening Tex dan Ramsey. Lalu kita diperlihatkan Letty yang sedang berada di ruang medis. Oh, rupanya Shipper juga berada di sana. Dengan mudah Shipper membuat para penjaga di sana pingsan dengan gas beracun. Setelah itu Shipper membebaskan Letty. Kini mereka berdua bekerja sama untuk membunuh Dante. Shipper membuat gas beracun tersebar di mana-mana dengan tujuan mereka tidak bisa ditemukan di CCTV. Aneh sekali, rupanya Letty tidak ingin bekerja sama dengan Shipper. Mereka juga adu mekanik di ruang medis.
Siapa yang menang kita belum tahu guys, karena scene berpindah pada Roman dan lainnya yang sedang panik karena uangnya hilang semua dari rekening mereka. Bahkan mereka semua sekarang sangatlah susah untuk keluar karena masyarakat dan polisi telah memusuhi mereka atas perbuatan yang telah mereka perbuat. Walau sebenarnya itu semua adalah ulah Dante, oleh karena itu mereka pun harus melakukan perlawanan. Namun rencana mereka harus ditunda dulu karena tidak bisa membeli senjata atau alat lainnya. Akan tetapi Mewet berubah menjadi smile saat Roman memberitahu bahwa ia mempunyai banyak uang. Rupanya selama ini Roman tidak menyimpan uang di bank, melainkan ia selalu membawa uang kemanapun ia pergi. Kalau bahasa Aceh bisa dikatakan buha, alias apa saja yang ia lihat dibeli. Maka karena itu ia selalu membawa uang kemana-mana. Lalu mereka mengunjungi sebuah warnet yang pernah Ramsey kunjungi. Ramsey langsung meminta semua alat yang dibutuhkan pada sosok cowok rambut pirang. Ini pirang gak sih? Ya udahlah pirang aja ya guys. Next. Namun sial sekali, Roman tidak mau memberi semua uangnya. Ia sangatlah pelit. Karena hal itu membuat Tess sangatlah kesal. Mereka pun adu mekanik di tengah warnet. Walau mereka bertengkar, mau tidak mau Roman harus membayar senjata pada cowok pirang. Akan tetapi, rupanya cowok rambut pirang ini mengkhianati Ramsey. Ramsey yang kesal langsung memukul cowok rambut pirang. Di sisi lain, Jacob dengan Little B berencana untuk menemui Dom. Oleh karena itu mereka harus membuat paspor palsu supaya mereka dengan mudah pergi tanpa ada kata dicurigai. Tanpa diduga, M rupanya mengawasi mereka melalui CCTV. Di pertengahan perjalanan, Jacob sadar jika mereka sedang dibuntuti. Ia pun mengajak Little B ke belakang supaya ia dengan mudah menghajar mereka semua tanpa ada suara tepuk tangan. Setelah menghabisi anak buah M, mereka juga sudah mempersiapkan sebuah jet kecil untuk bisa pergi dari sana. Mereka pun turun dengan jet itu. Scene pun berpindah pada rumah Elena dulunya. Di sini Isabel baru sadar jika Dom adalah mantan suami kakaknya Elena. Mereka juga melihat foto Elena yang merupakan seorang polisi tergagah dan terhebat. Hal itu pun membuat Isabel ingat dengan sebuah dokumen yang disimpan oleh Elena. Rupanya Elena menyimpan dokumen tentang Reyes. Rupanya kantor polisi yang pernah Dom bobol masih dimiliki oleh Dante. Oleh karena itu Dom pun pergi untuk mencari informasi lebih lengkap tentang Dante. Namun sial sekali, ia diikuti oleh M. Para penjaga di sana pun tidak suka dengan datangnya M. Mereka pun adu mekanik di sana. Akan tetapi mereka semua bagaikan nyamuk bagi M. Ia pun mampu mengalahkan mereka semua. Singkat cerita, Dom sudah berada di kantor polisi yang pernah ia boboli. Di sana ia melihat banyak sekali foto-foto keluarganya yang ditampilkan di layar. Tidak lama kemudian ada telepon masuk dari Dante. Rupanya Dante sudah merencanakan ini semua. Dante juga mengatakan bahwa ia akan membuat Dom dan keluarganya lebih menderita. Tanpa diduga, M dan para agensi mengepung Dom di sana. Dom pun tidak bisa melakukan apa-apa karena ia tidak mempunyai senjata FF. Ia pun dibawa entah kemana. Di pertengahan perjalanan, mereka pun bingung saat melihat Dom memakai sabuk pengaman. M pun bertanya mengapa kamu setakut itu. Dom pun mengatakan, udahlah gobloy, pakai aja sabuk pengaman. Jika tidak lo bakal tahu akibatnya. Lalu datang sebuah roket meledakkan mobil mereka. Dante datang dengan beberapa anak buahnya untuk membunuh Dom. Dom pun diberikan senjata oleh M supaya bisa adu pelor. Betapa kagetnya Dom saat melihat Isabel disandra oleh Dante. Lalu Tess datang untuk membantu Dom. Dante pun yang kalah langsung menyerah dan melepaskan Isabel begitu saja. Akan tetapi kita belum tahu apakah Dante benar-benar mengalah. Nanti kita bakal tahu. Karena orang selicik dia tidak mungkin mengalah begitu saja. Dengan penuh kemarahan, Dom langsung menghajar Dante bertubi-tubi. Tiba-tiba ada serangan dari atas menembak M dan juga Tess. Sasaran selanjutnya adalah Isabel. Untung saja Dom mampu menyelamatkan Isabel sebelum merasakan pelor. Lalu Dante mengambil teknologi gas aci yang dimiliki oleh Tess. Rupanya ia mengambil teknologi tersebut untuk bisa mengetahui keberadaan Jacob dan Little B. Dante pun pergi dari sana dengan mudah.
Setelah itu Dom sangat sedih atas kejadian ini. Ia pun menyuruh Isabel untuk mengantarkan Tess ke rumah sakit. Sementara Dom dan M akan menyelamatkan anaknya yang sedang berada dengan Jacob. Di sisi lain, Roman dan lainnya tiba di kediaman Shaw dengan rencana mereka ingin minta bantuan pada Shaw untuk bisa menyelamatkan mereka. Sial sekali, Shaw malah menarik Han dan menghajarnya di dalam. Pintu pun dikunci supaya tidak ada seorang pun yang bisa ikut campur. Tanpa diduga, datang para agensi untuk menangkap mereka. Mereka berdua pun bekerja sama untuk mengalahkan para agensi ini. Singkat cerita, mereka sudah berada di sebuah pesawat. Di sini Roman mulai bersedih karena merasa tidak becus jadi seorang pemimpin. Tess pun mengatakan bahwa yang Roman lakukan semua berjasa, apalagi Roman telah menghabiskan banyak uang untuk melakukan misi. Di sisi lain, Jacob kini telah sampai di tempat kediamannya. Sesampainya di sana, mereka pun menunggu kedatangan Dom. Akan tetapi Dom tidak tiba di sana. Lalu Little B melihat ada sebuah mobil yang ditutupi sebuah kain. Little B pun menyuruh Jacob untuk membukanya. Rupanya ini adalah mobil tempur milik Jacob. Tanpa diduga, mereka kedatangan tamu yang tak diundang. Mereka semua adalah anak buah Dante. Mereka datang untuk menculik Little B. Lalu Jacob mengajak Little B untuk kabur menggunakan mobil tempurnya. Mereka juga harus mengatasi kejaran dari anak buah Dante. Tidak lama kemudian Dom pun turun dari pesawat M untuk menyelamatkan anaknya. Di saat itu pula peluru Jacob macet. Dengan beraninya Little B keluar untuk memperbaikinya. Namun sial sekali, Dante berhasil menculik Little B dari Jacob. Dom yang mengetahui anaknya sudah diambil Dante, ia pun langsung tancap gas untuk menyelamatkan anaknya. Akan tetapi Dom sedikit kewalahan karena datangnya beberapa pasukan Dante lainnya. Akan tetapi Jacob mempunyai rencana. Rencananya pun membuat Dom sangat sedih. Ia pun mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan Dom. Lalu masalah datang lagi. Dua helikopter datang menghadang rencana Dom. Dom pun tidak menyerah begitu saja. Ia pun memanfaatkan sebuah nos ketawa untuk bisa menghancurkan dua helikopter. Ia pun berhasil melakukannya. Bahkan ia mampu mengambil anaknya dari Dante. M pun menyarankan Dom untuk mengambil arah jalan ke barat karena M akan menjemput Dom menggunakan pesawat. Di pertengahan perjalanan, Dom melihat ada dua kontainer mengepungnya. Lalu datang Roman dan lainnya untuk menyelamatkan Dom. Malang sekali, itu semua adalah jebakan dari Dante. M pun menembak pesawat Roman sampai terjatuh ke bawah. Rupanya M ini bersekongkol dengan Dante. Bahkan M sudah berada di pihak Dante 10 tahun yang lalu. Karena Dom tidak mempunyai jalan keluar, ia pun akan terjun ke bawah untuk menyelamatkan diri mereka. Alhasil mereka pun terjatuh ke dalam air. Walau mereka berdua selamat, Dante telah memasangkan banyak bom di sana. Namun kita belum tahu cerita selanjutnya karena scene sudah berpindah pada Letty yang berusaha kabur dari penjara. Sial sekali, Letty malah keluar di Antartika. Mau tidak mau mereka harus jalan mencari bantuan. Di pertengahan perjalanan, mereka melihat ada kapal selam di sana. Oh, rupanya betapa kaget penonton, itu adalah Giselle yang masih hidup. Aduh, jika Han tahu pasti cacingnya akan kekar lagi ini. Malang sekali. Kok malang bang? Gimana gak malang? Lagi enak-enak nikmatin, film pun sudah berakhir. Ya, semoga lanjutannya cepat keluar ya guys. Oke lah, bagaimana? Sangat seru bukan? Namun di sini kita belum tahu apakah Dom dan juga anaknya Little B bakal selamat dari bom yang sangat banyak dipasang oleh Dante. Dan juga kita belum tahu gimana reaksi Han saat melihat Giselle masih selamat. Oke lah, daripada kita pikir begituan, alangkah baik kalian tekan dulu tombol subscribe supaya kalian bisa menikmati lagi alur cerita film dari Bang Pengangguran. Oke, begitu saja ya guys. Sampai jumpa di next video. Bye bye.